Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang, Bapak Dr. Agus, tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami. Beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Syakban sampai wafat juga di sini, dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Sebetulnya RSUD itu sudah sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak-agak enggak sopan itu, ngatur-ngatur orang. Ini kok baik gitu. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan, jadi saya terus iya, jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget, sambil jalan-jalan kok dekat jadi. Tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya tidak siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang gitu. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa dimanfaatkan orang sekarang, mulai tenaga angin, pakai rem angin, mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya, semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu orang ini cabut di India gitu. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong
pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Saya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya nakes teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah, pasti kita semua akan mengalami kematian, cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu, kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana ya, dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu karena di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan utang-utang apa pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa itu yang disalahkan menterinya apa presidennya apa direkturnya apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai, misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan, yang satu ditulis mati karena sepuh karena tua itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Andaikan malaikat itu kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Taufik. Yang sejarah misalnya kita pernah hidup tanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu mbahmu itu, sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikiran yang kok isdadi, aku seleren semikir direktur berikutnya itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh itu tidak tahu. Fakashafna angka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter, tapi ketika anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah.
Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah, di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali, ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa, misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan, ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling apa. Jadi semuanya ini, ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah, ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami, nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa, kalau temanya Covid ya takutnya Covid. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu, hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya Covid, ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan, ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran, sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat Covid itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik sekali, kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir
bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid, banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyon sewu, niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya tidak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam yang Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya
sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun, itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau ada nih, ya bagus gitu dong, ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak, ketika sudah miskin Yun Sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan, karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu, kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu, kalau marahin tetangga malah masalah kan. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain, pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara Covid. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian,
Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi Covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? Covid dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari Covid tapi chaos sosial kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus. Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbaha ma'ukum ghoron, suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang, mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in, lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikirkan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron menjadi hilang. Famay ya'tikum bima imma'in. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang Covid karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja, mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah.
Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak seturu neng omah ngelamun bengak-bengok dewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain, itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Jatabek, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus seakan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya. Hal yang sebetulnya ada versi kiai, ya semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan itu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati itu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya nggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang, mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah, nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung ya, semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab itu orang ini cabut di India ini. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling nggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman,
ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa panduannya harus karena dia terbang di India malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa saya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya nakes teman-teman semuanya lah pasien, tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah, pasti kita semua akan mengalami kematian, cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana itu dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu karena di kitab tidak dibicarakan, yang dibicarakan utang-utang apa pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa itu yang disalahkan menterinya apa presidennya apa direkturnya apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai, misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan, yang satu ditulis mati karena sepuh karena tua itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Andaikan malaikat itu kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Taufik. Yang sejarah misalnya kita pernah hidup tanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu mbahmu itu, sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa wariskan, termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah pikiran yang kok isdadi aku seleren semikir direktur berikutnya itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter, tapi ketika anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah.
Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat itu ya faman kana hijratu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes karena ngerti itu, terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah, dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh ya. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting, tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah, di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa. Misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling. Jadi semuanya ini, ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya, iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah, ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami, nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa, kalau temanya Covid ya takutnya Covid. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu, hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya Covid, ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur, kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran, sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat Covid itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain, kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik sekali, kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir
bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko ya kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah nggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya Covid, banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa malam yamut bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh karena dulu sistem rezekinya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat apa mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat nyon sewu niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia saat itu takut Allah gak jadi, barokahnya gak jadi, langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya tidak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam yang Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya
sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi, terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun, itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu nggak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak nggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah nggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu nggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih, ya bagus gitu dong, ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak ada datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan, kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak, ketika sudah miskin nyun sawu jadi buruhnya orang, disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang, siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan, karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu, kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu, kalau marahin tetangga malah masalah kan? Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain, pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa, ya Allah jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin, kalau saya engkau takdir mati ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan udarani baik, tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa, karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi, itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara Covid. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian,
Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi Covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? Covid dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi, apa gunanya terbebas dari Covid tapi chaos sosial kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus. Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu nggak ada. Secara teori itu normalnya air itu nggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap. Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan in asbaha ma'ukum ghoron, suatu saat air yang kamu pakai yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang, mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imma'in, lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya, termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini, nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Itu Pak, kalau kamu pikirkan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi, dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan, kul ara'aitum, coba bayangkan kalau in asbaha ma'ukum ghoron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut, terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghoron, menjadi hilang. Famay ya'tikum bima imma'in. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang Covid karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak ya, tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh, takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh macam-macam, semacam-macam lah, ngelindur ya. Kemarin mudik aja, yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin, kalau ada apa mudik lebaran yang tahun berapa, 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon, ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi, untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri, istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah.
Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas fa inna sodaqatun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak seturu neng omah ngelamun bengak-bengok dewe aja banter-banter, tapi nak bengok-bengok banter-banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain. Takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini mudah, bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Jatabek, tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya, hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus seakan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi, sampai sekarang ya masih hidup. Sudahlah, mensyukuri yang ada. Jadi sudah, saya mohon syukur itu penting. La in syakartum la zidanakum. Apa iku ya tawalladu minha. Iku dadi kalahirna minha saking hadhil fikrah. Ayan saud iki dadi timbul min hadhil fikrati sang ikhlas pikiran apa tauhid wal yaqin lan yakin. Wa hada tafakkur tawi ilah mikir yazidu nambah ya hada tafakkur fi ma'rifatika ing dalam oleh ngerti sira bidatillah taala lan dadi Allah taala wa sifati lan sifati Allah wa asma'i lan asmane Allah. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ngetokno ing wong akeh. Ingsun ngetokno ayatina ing boro-boro ayat ingsun fil afaqi ing dalam boro-boro penjajane dunya, fil afaqi ing dalam boro-boro penjajane dunya. Semua ayat-ayat kebenaranku akan saya tunjukkan di seluruh penjuru dunia wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe ne wong akeh. Wong-wong kafir, cek Islam, cek munafik, sami mawon pada akhirnya ngerti ayat-ayat ya Allah. Hatta tabayana juga jadi jelas lahum gede wong kafir, apa anda usah temne Quran, apa anda usah temne wahyu, iku al-haq, iku sing hak. Terus ini mulai bab-bab yang sangat kula senengi, ini bab khas ulama. Terus kemarin yang diterangkan apa, fafakuru sa'atin khairun min ibadati sikinan sana, jadi mikir saat, iku luwe apik dibang ibadah sudah tahun. Jadi nak gue mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Gue sudah susuk di bang umur, umur kan paling sudah luas, nak tepak. Mun dua terang nabe. Ini termasuk ayat-ayat Utai Dawe Ibnu Hajar al Asqalani, sing sangat-sangat kula seneng. Kula ingin menmatur, terus api-api wong ahli ibadah itu tetap ono egoise. Ini mau misalnya dene dalail itikaf nang masjid, terus pokoknya api lah, tetap ono egois, yaitu niat nang mati atau setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh, piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu sudah ada. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pewayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggal madrasah ele-elean. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen, terus daftare sakmene ora daftar oleh sekolah bareng kuwi aneh. Tapi nek ono zaman ngono ben-benan kiamat nang. Bila jane kudune ra ngono, maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakek aturan, kowe kudune mikir, kena kakek aturan, kok dadine
nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakan peraturan mesti sing ngaji kudu daftar. Nara daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek ora ning agama. Nek cukuman ketinggi-tinggi sing ra jelas, sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsir kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang. Ya malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar, pas ora sadar ora ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing jadi kampus-kampus gede ge monggo iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kober iku harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wape takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Padahal kiai kula sering teng pasar, sedang didek wong Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mbek ngadeg-ngadeg takok. Jukula niku Gus. Sing lanang anak mantu kula minggat suwi, jarene si megat. Jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takono sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan to ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tang kredit yang yes biasa lah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat. Klaim sing lanang urung. Oke. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah Saud. Intinya dia hak pegat itu wong lanang. Ya tentu informasi dari cawe wedok mau nggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bledus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon moco taklek. Mergo nak rada moco taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bledus gak jelas juntrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam Ramulah. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terusé iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bledus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan syarat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang jadi mikir, mana ulama itu mesti wali, karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro, itu biasa wong liwat pendatang, nu ya rapi, suruh wong amen rapi. Kalau di tonggo tak kok rapi begitu, ada yang biasa. Ibu jadi disek rapi disek, benar kode mutin, kalau pegatan juga kode mutin, ditulis mulai disek gitu ditulis, tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak bangun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Bukan asing santri sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggere santri iku ora oleh maca taklek. Jadi bangun ngene nak ngendikan tenggo. Santri iku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Nak bingung terus kadang luka boning dira jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan ngomong. Lah iku nak nganti maca taklek otomatis cerai. Jadi iku biasanya cari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula lagi betul sama stalik nggih Bang nggih. Mergo tidak hilang. Tapi nak rai-rai wis bladus wis. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan oh. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang lah, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in yang disarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad Asegaf, Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi.
Niku pokoknya muridé kanca akrabe sing aran Anatul Talibin. Terus kula nu gadah saramu niku kalih ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafid. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar ya, dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong ayu kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ini. Sing lanang ngelepas ora wani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi ya men diamuki sing wedok. Ya biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono lapor kiai kabeh ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk. Paling kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale. Jadinya mboten piye. Sembahono wong lanang mbelu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya buat siki kenangan. Wong lanang yo lucu. Wes lalilah iku eling kenangan gak kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, repot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ono. Saya telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne ambek mertuane sowan kula. Boten Gus kula pegat bojo kenangan asem ana kok. Wis itu terlantar. Nara cocok wis pegat, nara cocok untuk balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus pokoke ngeten riyen, maksudnya ngeten riyen iku pokoke dunya ben mlaku ngono, repot. Wah, repot ngono repot. Lha maksudnya iku awak dhewe iku mikir, menane cara kula kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Yang jelas cara kula bahwa ada bangun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek nogus, ngawek nong soleh-soleh, itu rasa bawa karena dari bangun mau, latihan mau aku hati-hati terus santri aku nak latihan mau tiba bujurnya itu hilang gulai kancane boleh itu kadang-kadang ngelangkai jumlah jeda tak lagi ku. Ya aku mestinya nak diwaca kan mulai bujur hilang, mereka memenuhi. Iya, dan biasanya cowok-cowok cumi. Jadi naib ya pinter, naib ya tangan kan pinter. Kalau kan mendengar PKI ini lurus, kan dia mulai ayo wocok. Aku lagi ayo, ayo sebenarnya. Raya maksudnya ini bagus nani mikir. Saya Alawi ini bu, sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad, sing arang Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khuluk utawa rafa, utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan dia. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat, sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana lah itu. Kalau jadi orang lanang ora usah isi di ngono kelakuane, ngono sak donya kembar.
Bedane wong Arab luwih jujur sewaya-waya wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kada. Lalu kalau matur nuwun tenan kita Tarsihul Muskafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu, maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Ngene kurang ajar tenan wong lanang. Ngene wajo tenan. Dadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing weda tolak tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsikuhunna dirarul dita batu wa maf'al dzalika faqad dolama nafsa terus wala tatakhidu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum niku belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran. Sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tad. Kowe jogeman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatil huzwa, kowe jogeman dolanan ayate pangeran. Wis kowe bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing semacam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mau siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki yo ngel-ngel wong padha wae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nak sing wong fasik malah ora tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir wis saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot bang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadharuha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali wek sing pertama. Coba lali wek sing elek, wek sing gedhe pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadharuha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat, tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah itu duka wes daripada ngono wes terus no fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah ku at-talaqu marratan. Kowe ndek pilihan mau loro tok urip ku. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum. Sing jelas yen Arabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane gara ana wong hubungan suami istri apa ti bendem mesti rezekine angel terus bulet.
Meskipun tak perlu tak pasutno stres, mereka tapi wis rontok, maksudnya ora usah dipasutno wis rontok. Iku mancen nyulayani Quran. Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya jogo gawe gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Lahir kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmate Allah ya ra iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kejogeman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Diarani keceluk di bojo yo nyatane ra kruman. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa. Cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering sowan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatazaruha kal mu'allaqah kayak barang kan gantungan. Lah kowe arah ulama kan enggak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan kaya jimat. Ayo takon wong saleh sak donya, nek Quran kaya jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben 12 mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ora tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ora tahu. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe kok barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid lakone ra ngono. Pokoknya masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umur kowe. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi ning ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kalau ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhun nadiraran. Tak kowe juga geman imsak secara diror. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pengiran. Aku coba gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kal mu'al. Nah, iku sing di. Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-talaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh kedua. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae wis pancen ya dek wong mukminah ora oleh rabi kedua saiki. Muang kalau ngomong guys semua ada wong tenan amit-amit tenan. Mangkono angger ana sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin mesti takjak mengkaji kitab Farsah ning bab rafa mbek khulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk segot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake bareng nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naipe sing untuk apa? Cegah salah aku bisa ulama ke serah kelakuan. Lo saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi
sampean ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Jadi tukaran itu kan bagian dari kehidupan, loh. Itu terus wae nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik. Anggap aja tukaran itu ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, cara dadi bahan sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus, apa? Nah, sing gue dulu ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti. Wah, suami saya bagus. Takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripmu analisis secara ilmu ben biasa, apa? Jadi urip akhirnya happy, no. Jadi kayak neng pelarian, wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ora dadi pemain sinetron atau ora duwe. Ibang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo maksudnya yo sadar. Wah semane bojoku, tak amo malah piye, pinter tenan iku. Wis ngerti jamu ora enak. Iya. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah kagak yo ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, wan ora ini ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora ini. Ngono iku sak IP-mu ora kowe ora seneng. Pemenah mertuamu iya dinge bol. Lah kowe ora mertuamu nek kondisi ngono iku gedhe mok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Oh ya gede iki semate ana wong ngene. Kuwi ora sing berbau daerah kono wis. Padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuane ngono iki pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra-cerai atau rontok meh cerai. Ape cerai wijek mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo ora raine padha kaya ora gerduwo. Maka solusinya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nah ketemu ini kan langsung bentrok. Orang ini gue podo neke. Itu mungkin iso rembukan. Itu pangeran pirsa banget. Awang mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran itu luar biasa, masya Allah Qurannya. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mereka nak ketemu terus dawuh pangeran iwrida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah ku jek menyisakan niat baik. Wa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Ngene kena lagi nang mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mereka yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karamawahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lu coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu lu piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning Jira roh. Tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah aku ya mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana? Aku tukaran tah pacaran kan lucu kan? Masuk tukaran amen wianan bisa ketemu di mana? Ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabar ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirannya ulama, itu luwih apik timbang ibadah wong abid piro swida. Wong abid itu mangkel loh banyak kadang. Tapi yo soleh, wong mangkel itu dosa gue, wong soleh kok mangkel. Tapi kan mangkel. Wong sering disowani tiang soleh. Dua lael pegane itikaf, nak orang itu umur soleh pol. Sering sowan kula, nak kula lagi nyucup. Iku kok kuat tak takoi.
Sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati. Mboten ngertos kula Gus. Kabeh sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora, iso pesolatan ta ora, iso najis ra iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku Gus. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid tem karep itu digur. Kandakno alumni kita ajak mulai ngaji ora gelem. Anjenan sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ngene tapi wedi mati di madrasah. Ya rokok apa? Kangkang lek kono-kono. Tok kono rokok iki ki latihan aku. Kono rokok jek tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng nggih Gus. Jebule bingung wis sering wah nyorot. Ruang saku arang-arang bingung ya aduh madane wong iki. Ora main berkuda kan tau tak tili. Tak tili ku sakit ya, wah kiai yang gresik nu mek telo dhewe, adol telo dhewe monggo murid-murid madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakaf nang madrasah. Ya jong mretimu ngene kok parek pengiran ngurus madrasah. Yo temenan. Nak mikir ngono yo. Ya. Lah yo mulai tene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono kembarno wis. Ora perlu dihormati wis. Penting aja coba. Karena tadi egoisnya itu. Nah ulama kan beda mulane innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak mlaku. Lah wedi agamane pangeran gak mlaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pangeran kaya para nabi. Para nabi sing dikuwatiri apa? Islam gak mlaku. Para ulama sing dikuwatiri Islam gak mlaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mun tak tukon rokok, tak sangoni. Kuwas tak hormati tenan. Semua anak iki kula hormati. Ya jane kula ge sempat kusnudon nak menawa ora sering. Itu beli sering nganti saiki. Apa akhirnya tak mati. Nah, udah iki film. Nah, Gus. Aku anggar ngundang. Terus mata ana wong tenan wis. Tapi seneng kula seneng banget. Iki cerita dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asgab sing aran kitab Tarus iku bakas bab tolak berapa sering kula sinone. Sampai ember casaran sing ngaji kula sorogan mesti tak pesen ijom. Kayak gitu, gue konco diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kita pilih diskusi no sing bab iki. Nggak gang seminggu ditaseno kula. Karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa? Mana kula celing ya, ono wong rapi rapati santri mesti kon maca taklek. Yo nanti beliau ikut menyaksikan. Kalau nggak ngotot anggar kalau ngapain no santri ini buat tak pengen maca taklek dan sing rai-rai aja. Ah waca sing banter. Tak ada banter barang ben seksine akeh. Dadi kok nak karuan kowe sesuai taklekku nang ucul nang wis ayo meneh. Kadang mertuane lagi seneng yo. Seputih deh Gus, wong lagi rapi kok sebakas ngono. Lah nek gelem yo wis ayo meneh. Nggih. Ini jenenge lagi rapi meyakinkan. Entah ini ya. Rai-rai ngene iki tak meyakinkan plus. Niki boten krana ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampai sing dikuwatir Al-Qur'an wa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di kan. Niki jogeman gedeng ulama kualat masuk rokok andang-andang ngono ngono sebelum mikir mal. Madrasah kula mati, Gus. Lah pejabat niku ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya begini mbek kula saya kira nak kok Gus ini subhanallah gak wong iku ribet ta menurut ya Allah ya dadi kena apa tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa nah maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh warisan radu iki bicarane ngembangno anakku akeh iki piye-piye supaya nasib iki jenenge mikir dul-dul jenenge khauful fakir difakir iku ora ulama tok masuk wong awam mesti fikir berarti pas iku dene ra selerane ulama selera wong awam nah ulama tenan mikire gak ngono anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangeran akeh matur nuwun Gusti dana misale masalah akeh mari ganjaran kathah Gusti matur nuwun semono terus kok sesuk wali dhewe
Pas wali dhewe diangkat pangeran setelah umul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pasti terus uripe difasilitasi pangeran cek babagan dunya cek babagan akhirat. Semua metaqillah lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi carane ngono cukup mikir ngono kiai mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati. Wa amali akhiratika ka anak katamu tuh. Dia kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Ya iku bakas masa depan barang. Ya iki pokoke urip mestino mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip meneh. Kuliah mati-mati ora masalah tetep bayangno sesuk. Sesuk mati. Ya iku fikratun fi ayat. Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikratun dan mikir-mikir fi ala ilah ing dalam pira-pira peparinge Allah fi ni'ami tegese ing dalam pira-pira nikmate Allah lati kang asbagha kang wis nyempurnakno sapa wa ing ala alena ing atase kita alam taro anna wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah mbok yo wong mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok. Nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lha setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah bingung ben ngono gak stres ya wis. Fikratun utawi mikir fi ala ilah dan berapa perangi apa paringe Allah. Fi ni'ami. Dadi saurip-urip mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah, ruwet. Mikir napa nek sale bojomu ngamuk terus anggape ekspresif, napa? Ekspresif. Ngamuk. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, mulai seneng wong liya, ya kudu bojoku pinter, mampu wae. Terus pokoke rom terus. Kok malah nak bojo mrarah ke bangga, berarti ki bojo idiot lho kok paham ya. Kowe mulai nakal bojomu curiga, pinter deh. Instingnya jalan. Instingnya. Engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan wong ngaji kok roh, butuh-butuh kok lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Ya latih ngono ya. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukan deh maksudnya. Fikratun utai mikir fi ala ilang dan berapa peparingnya Allah fi na'ami itu sehingga berapa nikmat Allah latikan asbah orang yang pernah sapa wa ini amalena ing atas iki. Wa atau ya bulan pira-pira paringi awala tikang awsalah kang numekano sapa wa ing atau ya utawa ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yen kepen bejo aja eling masalah-masalah problemmu tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe eling duwe nikmat rupane nikmat iman ambek Islam. Terus nikmat tau rabi. Terus tidakne Pak urip wis pantes. Ibu tuh Kang, ora sepegatan. Tapi alhamdulillah Kang, aku tahu rabi. Gagal Kang tahu. Aku 5 tahun kecelok wong di bojo. Lah tapi saiki kan gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Terus pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus ya, pokoknya eling nikmat, suka nikmat. Nah pas marat kan, kemarin kok tempe tok, itu ingat iku Kang, latihan zuhud. Tapi bareng ketemu, lah kok saya ini Mbak Mi Kang, ini latihan syukur. Wah lu semua, pokoknya enak terus, pokoknya eling. Ini kedawi pengeran, pokoknya eling sisi nikmat tok. Pas guru, ala pokoknya eling sisi nikmat. Kayak aku udah murid ini. Aku suka sabar dia murid ra jelas lho iki tantangan ngawur. Lah dia murid jelas itu ora tantangan sing ora jelas. Kadang ngaji kadang ora, kadang paham kadang ora itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fat guru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing berapa paringe Allah. La ala kumenawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisine. Ojo ngeling sisi problem. Mula dengan ngandel kula mun anak bojomu ngamuk, iku eling ae ekspresif mah. Kula nate maca teng kitab di karang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh nggih. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di kanca akeh, bareng melarat kancamu dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih dorene ben aku melarat juga tahu. Rene itu jari ulama itu harusnya itu satu kenikmatan.
Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kene. Lah orang dia misalnya dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi buru wong gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Atuk Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanmu gak ana sing ero. Umpama Allah gawe wis ke melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono gawe Innova, tetep dolan rono gawe Alphard. Terus golek iku pas buruh ning wong, apa malah isin. Kowe wong ku mikir pengiran diadat ngono iku wis dipikir, ternyata luwe Mas. Wah. Ayo gue misalnya jadi kiai, terus malah partai politik juga tuh serano sing marani, kan malah enak. Terus mancing nih gue gajah wong ini, untuk wader wis suweneng kan hemat. Timbang kancam dhisik nili itu kalau tontonan gue. Ayo milih di, milih dilalekno kanca apa milih ditilih yo. Dilalekno kanca dadi pengiran desain ngono iku wis. Bocah kok. Tangan coba cocok e. Tapi wong senengane ku bayangno donya kok isih dikarepno. Wah, aku zaman suka kanca akeh saiki yo lali. Pangeran ngersakno apik lali pancen. Lha kaya apa ya nyesale yo. Wancam zaman suka do milih pas kuwi buruh ngene wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Sontak orang sing kan alhamdulillah aman. Tahu suka lho nyaur kan harga dirine iki ana sisa-sisane. Jenenge tahu. Wana dolani kanca sing nah kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca muarat terus juwato, ya tau kiai, ya tau kondang. Biasa lah bisnis sapa juwato. Tak tulis masuk sakit kan muarat. Tak takoki. Ya aku tak ndekne tau mondok ta. Iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Mate ana wong tenan. Oh tak kapan-kapan nanti kira aku sudah diwali ya jalur melarat iki aku siap. Tak tilikane lha kok urung dadi wali. Ora usah kesusu ke sana. Akhirnya ketemu kula guyon. Gus bae gua ampun melarat sik guyon bener. Ya macam mau, soalnya aku fanatik ini kalau ayat fadkuru ala wa la'alakum tuflihun. Loh saya itu masih ingat loh, kalau ini tak cerita tahadus bener. Saya itu kan ya di sini rapati suka-suka banget. Anyaran kalau nyai kan 2005, ibu kalau sering gerah macam karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau nambung 5 juta nomor pinten, bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 sen. Kalau ngomongin sampai santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng duit ku entek, peetum nggak ngabisin wong tua.